Selamat datang di channel Baca Berita Viral. Dituntut 12 tahun penjara mantan Syahrul Yassin Limpo menyebut pejabat tinggi negara. Jakarta, semakin menarik perhatian kasus mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo, SYL, yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Beliau dituntut 12 tahun penjara dalam kasus pemerasan anak buah di Kementerian Pertanian, Kementan. SYL kembali membawa-bawa nama Presiden Joko Widodo, Jokowi, usai disidangkan dalam tuntutan kasus tersebut TK dilaksanakan. Adapun para jaksa yang menangani sidang ini salah satunya Jaksa Penuntut Umum JPU menuntut SYL 12 tahun penjara. SYL pun menilai hal ini tidak serta-merta melihat kondisi yang dihadapi negara saat itu yang sempat berada pada posisi yang harus keluar dari peliknya wabah COVID-19. Tuntutan 12 tahun untuk saya melihat tidak mempertimbangkan situasi yang kami hadapi di mana Indonesia dalam posisi ancaman yang luar biasa, menghadapi COVID, menghadapi krisis pangan dunia dan pada saat itu Presiden sendiri menyampaikan dalam pidatonya bahwa ada kurang lebih 340 juta orang di dunia yang akan kelaparan dan saya diminta untuk melakukan sebuah langkah ekstraordinari. Saya lihat ini semua tidak dipertimbangkan apa yang kita lakukan pada saat itu, kata SYL usai sidang kepada wartawan di PN Tipikor Jakarta, Jumat, tanggal 28 Juni tahun 2024. Kedua, ada El Nino yang hantam seluruh dunia, ada penyakit yang datang tidak hanya COVID tapi antraks dan PMK, harga kedelai naik, harga tahu naik, harga tempe naik, itu akan terjadi, saya manuver ke sana, sekarang saya dipenjarakan 12 tahun, dituntut 12 tahun, itu langkah ekstraordinari, ujarnya. Lanjut, SYL mengungkapkan perjalanan dinas yang dilakukannya bukan untuk kepentingan pribadi. Dia akan menjelaskan aturan di Kementan saat membacakan nota pembelaan pribadinya. Dan itu bukan untuk kepentingan pribadi saya, tapi biarlah proses hukum, saya percaya pada KPK, saya percaya pada proses yang ada, oleh karena itu, tentu saya berharap besok pada saat pembelaan pribadi saya, akan saya sampaikan semua yang saya pahami tentang aturan, tentang seperti apa yang terjadi pada Kementan, ujarnya. SYL pun dengan tegas mengklaim telah berkontribusi untuk negara di atas 2.400 triliun rupiah per tahun. Dia mempertanyakan jika perjalanan dinas yang dilakukannya disebut jaksa untuk kepentingan pribadi. Semua yang dilakukan di Kementan dengan nilai 44 miliar rupiah itu dibandingkan kontribusi Kementan setiap tahun di atas 2.400 triliun rupiah, di atas 2.400 triliun rupiah yang kau cari sama saya 44 miliar rupiah. Selama 4 tahun dan itu semua untuk sewa pesawat, sewa helikopter, itu pribadikah? Perjalanan dinas ke luar negeri itu pribadikah? Ujar SYL. Dan JPU yang 12 tahun untuk saya melihat tidak mempertimbangkan situasi di mana Indonesia dalam posisi ancaman yang luar biasa. Pada saat itu. Ya. Menghadapi COVID, menghadapi krisis pangan dunia. Dan pada saat itu Presiden sendiri menyampaikan dalam pidatonya bahwa ada kurang lebih 340 juta orang di dunia yang diminta untuk melakukan sebuah langkah extraordinary. Saya lihat ini semua tidak dipertimbangkan apa yang kita lakukan pada saat itu. Yang kedua, ada El Nino yang menghantam seluruh dunia. Ada penyakit yang datang tidak hanya COVID, tapi antraks dan PMK, penyakit mulut dan hewan. Harga kedelai naik, harga tahu naik, harga tempe naik, itu akan terjadi. Saya manuver ke sana. Sekarang saya dipenjarakan 12 tahun, dituntut 12 tahun. Semua langkah itu langkah extraordinary. Dan itu bukan untuk kepentingan pribadi saya. Tapi biarlah proses hukum. Saya percaya pada KPK. Saya percaya pada proses yang ada. Oleh karena itu, tentu saya berharap besok pada saat pembelaan pribadi saya akan saya nyampaikan semua yang saya pahami tentang aturan,
tentang seperti apa yang terjadi pada Kementan. Semua yang dilakukan di Kementan dengan nilai 44 miliar itu dibandingkan kontribusi Kementan setiap tahun di atas 2.400 triliun. Di atas 2.400 triliun. Yang kau cari sama saya 44 miliar selama 4 tahun. Dan itu semua untuk sewa pesawat, sewa helikopter, itu pribadikah? Perjalanan dinas ke luar negeri itu pribadikah? Saya kira itu teman-teman pahami saya kalau saya agak menyampaikan seperti ini. Tidak niat. Kalau memang saya salah, saya siap bertanggung jawab. Adapun perkara mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, SYL, dituntut hukuman 12 tahun penjara. Tanpa ragu pun akhirnya jaksa sidang sudah bulat bahwa SYL terbukti bersalah sudah melakukan perbuatan pemerasan kepada bawahannya di Kementerian Pertanian, Kementan, saat masih menjabat. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syahrul Yassin Limpo berupa pidana penjara selama 12 tahun, kata jaksa saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat, tanggal 28 Juni tahun 2024. Tanpa ragu lagi jaksa sepenuhnya yakin apabila SYL menerima 44,2 miliar rupiah dan 30 dolar Amerika Serikat atau setara 490 juta rupiah, selama menjabat sebagai Menteri Pertanian. Uang itu berasal dari pegawai di Kementan. Jaksa pun menuntut agar SYL membayar uang pengganti sesuai jumlah yang diterimanya, yakni 44,2 miliar rupiah dan 30 dolar Amerika Serikat. Jaksa juga menuntut uang yang disita dari rumah dinas SYL, uang yang dikirim SYL ke rekening penampungan KPK, uang yang dikembalikan Ahmad Sahroni, fraksi Nasdem DPR RI, Nayunda Nabila, Indira Cundatita, hingga Kemal Redindo ke rekening penampungan KPK. Namun ada hal yang memberatkan SYL, ialah tidak berterus terang atau berbelit-belit dalam memberi keterangan, mencederai kepercayaan masyarakat dan korupsinya dengan motif tamak. Hal meringankan SYL sudah berusia lanjut 69 tahun. Dalam rentang waktu tersebut, uang yang dituntut untuk dirampas itu akan dihitung sebagai bagian dari uang pengganti. Syahrul Yassin Limpo diyakini bersalah melanggar Pasal 12E Junto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Junto Pasal 64 Ayat 1 KUHP. Dalam karir politiknya Pak Syahrul boleh dikatakan sangat mentereng itu dikarenakan beberapa kali terpilih sebagai pejabat daerah dan secara kepemimpinan sangatlah berhasil. Namun hal yang di luar dugaan SYL kini memiliki lain kisah. Semoga pejabat Indonesia kembali ke fitrahnya. Demikian info dari kami, semoga bermanfaat. Dukung kami dengan cara, silakan like, subscribe dan bagikan ke sosmed Anda.